ATS 3 tahun yang lalu. Tapi lagu ini juga menarik perhatian masyarakat Malaysia itu ketika lagu itu dipertandingkan SFM 35, tapi sebenarnya tapi masih berhasil masuk jadi finalis lagu ada 35 namun gagal. Nah, mungkin kenapa lagu-lagu Aku Beda Surgamu itu tapi menang SFP Awards? Sebenarnya Aku Beda Surgamu itu juga merupakan soundtrack untuk di dua negara sekaligus. Sebut saja Tujuh Hari Mencintaiku 2 atau bahkan Tasbih Cinta yang mungkin Tasbih Cinta ini meskipun menang di ITA ada beberapa harapan kemungkinan. Kalau misalnya pemeran utamanya menang, oh ya, maaf kalau aku ngomongin Cut Sipa ini sekedar mengingatkan saya pada adik aku. Adikku juga namanya Nadira Lafatus Sipa. Nah, tapi semua orang di sini kan nggak semuanya pakai nama Sipa. Ada Sipa Haju maupun Cut Sipa. Jadi kalian jangan kaget ya kalau kalian salah menyebutkan nama Sipa adalah adik aku. Kalian bisa ngevote dua pilihan, boleh Cut Sipa atau Sipa Haju di nomine aktor dan aktris pendamping bidang utama. Jadi aku beda dari meskipun Tasbih Cinta sekali lagi kalau misalnya menang ITA, kalau misalnya menang itu misalkan memecahkan rekor sebagai sinetron yang cukup masterpiece di tahun 2023. So, tapi soundtracknya juga meskipun menang Dewi, tapi kalau misalnya pemirsa yang menang nih misalkan, ya, kalau misalnya menang sebagai soundtrack top, bisa langsung transfer ke sutradara aslinya. Baru setelah itu kita bisa menyerahkan transfer langsung ke Malaysia, tepatnya ke pihak keluarga Siti Nurhaliza. Ya iyalah, kan penyanyi asli lagu ini kan Siti Nurhaliza, dia menjadi satu-satunya nominator pertama yang dinyanyikan soundtracknya oleh penyanyi asal negeri jiran tersebut. Sedangkan Hati yang Terpilih kan dulu pernah menang di SFP 2018 sebagai soundtrack sinetron paling top untuk sinetron Cinta Suci. Cinta Suci ini merupakan sinetron yang sangat fenomenal di tahun 2018 selain Cinta Hilang dan Nur. Jadi bisa dibilang juga Cinta Hilang yang di SCTI itu kan baru sekarang kan masih tayangkan ulang nih. Menarik perhatiannya jika soundtrack sinetron bukan sinetronnya sih. Kalau Cinta Suci, jadi Hati yang Terpilih itu juga merupakan soundtracknya itu dia yang pilih. Jadi sebenarnya kalau kalian masih belum hafal nggak apa-apa, kalian bisa cari soundtrack sinetronnya apa aja. Tapi yang jelas sebut saja soundtrack sinetron yang lain nominatornya ada Rela, ada juga Aku Marta Biasa. Oh ya, satu lagi, Aku Marta Biasa ini juga merupakan nominator soundtrack paling ngetop di SFP 2016 sinetron Surga yang kedua. Saya segera informasi, Surga yang kedua itu merupakan spin-off dari sinetronnya Surga yang dari film dan sinetron Surga Tanda Hidupan. Tapi ceritanya kenapa? Karena sama-sama mereka unsur poligami, tapi ceritanya membukukan sekitar tayangan Bidadari Surgamu kurang lebih adalah 9 bulan. Karena pada saat itulah evolusi era milenial pun dimulai. So, sekarang berlagu sudah beres. Sekarang kita membahas tentang akun aktris nominator lamanya. Para nominator lama public figure SCTV Awards itu kan ada banyak sekali yang bahkan comeback. Sebut saya namanya Rizky Nazar, Zoe Jackson, terus Sipa Haju. Sebenarnya Rizky Nazar dan Sipa Haju merupakan alumnus nominator SCTV Awards dari zaman era peran milenial. Jadi sebenarnya Rizky Nazar itu juga merupakan satu-satunya pertama kali masuk nominasi itu ada sekitar tahun 2015 ya. Tapi sebenarnya namun 16 dia masuk, baru ada sempat gagal kembali tahun 2023 karena dia merupakan aktor yang paling lama bertahan di di STV, bukan STV sih, jadi pakai personality. Sedangkan si Fahaju pertama kali masuk nominasinya di STV Awards sama di tahun 2016, namun sempat terhenti sebagai aktris pendatang baru di tahun 2023 aktris pendamping. Nah, tapi yang uniknya kenapa bisa seperti itu? Karena para alumnus STV itu juga mendapatkan publik kalau jika berharapnya masih ngevote terus menerus. Namun yang perlu digarisbawahi, hampir semua 70% nominator dari aktor dan aktris pendamping dan juga aktor aktris utama dan pendampingnya adalah semua berasal dari yang lama. Misalnya dari STV itu ada Jonathan Frizzy, terus ada Salinita dan Antv, ataupun bahkan Zoe Jackson. Sebenarnya Zoe Jackson merupakan yang paling personality STV yang cukup lama bertahan dari tahun 2019. Tepatnya saat dia berkarir di dunia FTV Indosiar ya, walaupun namanya itu belum terkenal sedikit famous. Nah, sedangkan para presenter paling top. Nah ini kalian yang masih sering dengar presenter ya, siapa aja dari evolusi, sebut saja Ulfa Duyanti, Luna Agnesia, maupun Andika Pratama. Para nominator SCTV Awards 2017 sebagian besar itu dari MTech, dari merupakan efek dari SCTI itu sendiri. Kan dulu tuh kan zaman SCTI-nya masih ke PGA kan presenternya kan nggak pernah berubah kecuali Olga Saputra. Tapi yang paling mencari perhatiannya adalah Ben Osu, Ben Kasyafani, dan Raffi Ahmad. Tapi mengingatkan kita ada saingan, ada menjadi suksesnya siapa? Ayo, masih ingat nggak? Yes, Andika Pratama, Gading Martin, dan juga Najib. Betul sekali. Jadi ketiga ini meskipun udah tiga yang lama sekarang fokus ke
menjadi personality MNC dan juga transmedia, ketiga-tiga itu menjadi personality kan berpalasan karena terbukti kerjasama Red Entertainment dengan MTech itu menjadikan nama Raffi Ahmad tuh bukan hanya sukses di presenter tapi juga di bidang musik dan juga film dan juga sinetron. Tapi sebut saja kalian perlu kalian tahu Raffi Ahmad itu juga akan memprediksi kemenangannya di SCTV Awards di bidang nomor berbeda itu akan menjadi tahun yang tahun yang kelima untuk sebagai presiden paling ngetop. Kenapa bisa seperti itu? Karena kan seperti kita ketahui kan Raffi Ahmad juga setara dengan Asni Haji Nawawi ya. Aku tegasin sekali lagi Asni Haji Nawawi. Karena sama-sama belajar host dan menjadi pernah mendapat penghargaan presenter terbaik berkali-kali. Kok Asni Nawawi itu kan baru tahun 2003 itu kan berkali-kali dapat. Tapi baru teruskan penerusnya ke Olga Saputra maupun Raffi Ahmad. Tapi ya memang sih karena memang legasi Olga Saputra kemenangannya itu kan sekarang turun ke sahabatnya sendiri. Sedangkan Ruben Onsu nih, kalau yang perlu kita ketahui, Ruben Onsu juga Awal Syari merupakan dua presenter negeri Supun yang sama-sama melahirkan dari bidang-bidang berbeda. Ruben Onsu dilahirkan di Sanggar Ananda untuk bakat seninya, sedangkan Awal Syari itu menjadi salah satu finalis di kontrak di Astro, ya. Sama-sama bergerak presenter, tapi mungkin usia mereka sama-sama tahun 80-an awal tuh, jadi bisa dikatakan di garis tercatat bahwa Ruben Onsu setara dengan Awal Syari, walaupun saya udah berkali-kali membandingkan keduanya, mereka itu kayak gitu, kok bisa saingan bisa seperti itu. Dan yang terakhir, nominator terakhir adalah si Ben Kasyafani. Sama-sama kita yang di bawah yang lu bilang, jadi dari tahun 2011 kan Ben Kasyafani kan bergelar presenter. Mungkin mengingatkan kita kalau di Malaysia juga punya siapa? Isu Islam. Jadi kedua-duanya Ben Kasyafani Isu Islam itu sama-sama presenter walaupun tidak berhasil meraih penghargaan tapi diakui menjadi pesaing terhebat. So, jadi bisa disimpulkan nominator lama SCTV itu menjadi pemenang sendiri. Kalian mau ngevote juara favorit kalian siapa nih? Kalian karena asal punya syarat harus adil, ikhlas, dan jangan sekali-sekali harus berbesar hati. Yang paling penting besar hati. Kalau misalnya kalian ada yang kalah, gak apa-apa kan bisa rezeki di awarding tahun depan ya. Oke, dari video kali ini semoga nanti malam ini SCTV Awards 2023 bisa berjalan lancar ya guys. Dan ingatkan juga kalau sudah selesai jangan lupa tidur dan kebiasaan begadang supaya kalian tuh tidurnya bisa nyaman. Untuk soal alirannya tenang guys. Program di SCTV Awards 2023 nanti itu kemungkinan besar akan ditayangkan di hari Sabtu pagi ya. Kenapa? Karena jam tersebut adalah jam karnaval ya. Dan untuk video kali ini juga bisa bermanfaat dan jangan lupa seperti biasa di sosial media aku kemudian tekan itu lebih tahu bagaimana pendapat kalian mengenai nominator lama SCTV Awards sebelumnya yang akan kembali di SCTV Awards 2023. Terima kasih. Assalamualaikum.